Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan update database dosen perguruan tinggi bagian yang pertama. Yang kemarin kita sudah memahami langkahnya, alurnya. Ini ke bagian kedua ini kita fokus untuk melakukan update database pada dua sistem informasi. Untuk sistem informasi yang akan kita coba adalah di Google Scholar dan Sinta-Ristek Bin. Ya, jadi kita fokus ke sini. Silahkan buka di web untuk melihat Google Scholar sama Ristek Bin. Untuk Google Scholar alamatnya ini Scholar Google Go ID. Nanti akan ada dua kemungkinan. Ada yang langsung plus di sini bisa diupdate dan ada yang tidak ada plusnya. Sedangkan alamat yang kedua Sinta-Ristek Bin Go ID ini kita akan mensinkronkan data-data kita. Baik, kita mencoba masuk. Ini yang pertama Google Scholar. Ya, kita ketik namanya, nama saya Slamet Santoso. Kita cari user profile. Kita cari, klik ini nama. Nah, kita lihat bahwa di Google Scholar kalau kita masuk, pertama yang harus diperhatikan adalah sudah diverifikasi email perguruan tinggi. Ya, sudah diverifikasi email perguruan tinggi. Jika ini belum, maka harus diupdate profilnya. Bagaimana mengupdate profil? Anda klik ini, profil. Nah, ini diupdate semua. Tapi yang harus diperhatikan, data di sini ini terlihat bahwa kita belum ada plusnya karena kita masuk dengan email yang tidak terdaftar di Google Scholar. Ya, kita tidak. Jadi tahap pertama, kalau memang sudah diverifikasi, ini sudah diverifikasi oleh Umbo ICID. Jika belum, sekali lagi ini diklik profil, masukkan data-data ini, terus next ya. Tapi jika itu sudah, cuma ini belum masuk, berarti email kita yang kita gunakan di komputer ini atau di laptop ini bukan email yang terdaftar di Google Scholar, sehingga ini tidak bisa ditambah. Maka kita harus mencari. Ini saya coba untuk email yang kedua, ini email yang saya gunakan untuk Google Scholar. Kita klik. Ya, sudah. Ini sudah berganti. Ini sudah berganti dan kita buka profilnya. Nah, maka di sini sudah ada tanda plus dan ini sudah bisa diupdate. Apa yang perlu diupdate? Yang pertama, karya-karya kita itu tertulis di sini semua, ya, karya-karya. Nah, silakan Bapak Ibu melihat jika yang ada di sini, karya-karya yang ada di sini bukan punya kita, maka harus dikeluarkan. Jadi akan tidak bagus jika yang masuk di Google Scholar ini ternyata bukan karya kita. Misalnya, kita contohkan misalnya Statistik Ponorogo misalnya nih. Kita klik untuk membuangnya, kita klik, kita kasih centang, terus kita delete. Kita klik centang di sini, terus kita delete. Itu jika untuk membuang yang bukan karya kita. Jika kita mau menambah, kita klik tambah ini. Tambah, kita bisa mengklik artikel. Add artikel. Kita klik artikel. Nah, di sini nanti akan banyak tulisan-tulisan yang membedakan. Tulisan yang masih bisa diklik, misalnya tes ini bisa klik, ini bisa kita tambah. Kalau ini memang punya kita. Tapi tulisan yang sudah masuk, pembedanya adalah yang ini lebih tidak bisa kita klik. Ini sudah di in profil, artinya tulisan ini sudah masuk di karya kita. Sedangkan yang bisa diklik di sini adalah beberapa tulisan atau artikel yang kemungkinan punya kita dan belum kita tambahkan. Di sini banyak, silakan Bapak Ibu pilih.
Delete. Nah, biasanya yang bisa ditambah itu adalah beberapa artikel yang dari misalnya karya bersama dengan mahasiswa, skripsi, dan lain sebagainya, kita bisa nyari. Jadi gampang sekali untuk menambahnya. Misalnya ini studi deskriptif, ini bukan punya saya, ini bisa misalnya kalau ternyata ini punya saya, kita klik di sini, klik terus lari ke sini, tambah ya, kita tambah, maka itu langsung masuk di Google Scholar kita. Dah, itu untuk Google Scholar mengupdate-nya. Dan Bapak Ibu yang harus cermati adalah di citasi. Nah, di citasi gini. Di citasi ini tertulis 198. Ingat-ingat ini 198, jangan ditutup. Apakah ini sudah sinkron dengan Sinta? Maka kita buka yang kedua adalah Sinta. Nah, Sinta Ristek Brinko ID. Ini Sinta. Untuk melihat data Bapak Ibu, yang pertama author. Klik author. Masukkan nama Bapak Ibu. Bapak Ibu cari namanya. Nah, ini alhamdulillah ada 4 nama Slamet Santoso. Ini nama saya Santoso. Ya, dah masuk nih. Langsung Bapak Ibu turun ke bawah dan melihat di bagian citasi. Ya, ini bagian citasi. Bapak Ibu kembali ke Google Scholar bahwa citasinya adalah 198. Tapi di Sinta Ristek Bin itu masih 188. Artinya ada selisih. Kalau Bapak Ibu mengalami hal seperti itu, maka Bapak Ibu melakukan kontak dengan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, karena untuk mensinkronkan antara Google Scholar dengan Sinta itu harus diverifikasi dulu oleh pihak lembaga penelitian, terus nanti bertahap pihak yang ada di pemerintah. Ini tinggal disinkronisasi dan nanti akan berubah. Itu untuk mensinkronisasi citasi dengan citasi di Google Scholar yang 198 dengan Google Sinta yang masih belum terupdate. Itu untuk citasinya. Terus apakah Bapak Ibu sudah masuk di sesuai dengan homepage-nya? Bapak Ibu klik afiliasi dulu, afiliasi. Bapak Ibu masukkan saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Terus prodi saya ekonomi pembangunan. Apakah saya sudah masuk? Ini saya masukkan departemennya. Departemen saya cari ekonomi pembangunan. Ini. Maka saya cari autornya. Nah, ini saya sudah masuk. Sudah masuk di sini. Jadi saya ulangi. Klik afiliasi. Masukkan universitas Bapak Ibu, saya Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terus klik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, pilih departemennya, prodinya apa, saya ekonomi bangunan, dan ini autornya, ini saya sudah masuk di sini. Berarti sesuai dengan homepage PD Dikti, saya juga sudah masuk di Sinta sesuai homepage-nya. Terus saya lanjutkan terkait ini, saya klik punya saya. Ini oh, di sini sudah ada buku 9. Anda Bapak Ibu lihat buku ini. Buku ada IPR. IPR itu hak cipta, haki, dan sebagainya. Bagaimana mengupdate-nya? Jika Bapak Ibu satu belum masuk ke departemen tadi atau pengen mengupdate profilnya, terjadi perubahan jabatan akademik. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu satu belum masuk ke homepage-nya, prodinya, atau terjadi perubahan akademik, atau
pengen nambah ini buku karya Bapak Ibu atau menambah hak cipta, maka Bapak Ibu harus login dulu, login author. Nah, di sini login author, sekali lagi jangan sampai lupa email dan passwordnya. Kalau terjadi lupa email passwordnya, itu Bapak Ibu bisa menghubungi lembaga penelitian. Yang pertama, update profil. Ini adalah profil. Jika Bapak Ibu sudah terjadi kenaikan jabatan akademik, ini tinggal milih ganti. Ya, ini ganti asesor dari asisten ahli ke lektor atau ke lektor kepala, diupdate di bagian sini. Kalau ternyata namanya masih kurang benar, ini misalnya Slamet Santoso, ini kurang benar, ini sinkronisasi dikti. Disinkronisasi dari PD Dikti, nanti insya Allah akan terjadi perubahan. Kalau belum masuk ke home base departemennya, Bapak Ibu masuk ke sini. Jadi departemen ini menunjukkan Bapak Ibu bekerja di mana, di home base-nya di mana. Saya ekonomi pembangunan, tingkatannya S1. Setelah itu diupdate. Terus yang kedua, jika Bapak Ibu pengen menambah buku, ini klik book. Nah, ini tambah buku. Siap, apa yang perlu disiapkan? Jika buku, ini add, nanti ISBN-nya disiapkan, dan covernya. ISBN yang dibutuhkan ISBN dan cover buku. Jadi Bapak Ibu scan cover depannya nanti untuk tampilan di sini. Itu untuk buku. Yang kedua, IPR, Haki. Bapak Ibu add nomor permohonan. Nah, itu ada nomor permohonan itu di setiap bagi EC bla 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 bla. Nah, Bapak Ibu masukkan di sini. Nah, setelah Bapak Ibu mengupdate semua, Bapak Ibu login dan nanti tidak langsung ini saya klik author, tidak langsung berubah. Tetap Bapak Ibu harus menghubungi lembaga penelitian pengabdian masyarakat untuk memverifikasi, dan itu biasanya butuh waktu karena setelah diverifikasi pihak lembaga penelitian pengabdian masyarakat itu nunggu verifikasi juga dari pemerintah terkait. Ya, itu gambarannya untuk tahap 2 ini melakukan update di Citasi di Google Scholar dan Sinta. Citasi ini akan bermanfaat untuk semakin meningkat, akan bermanfaat untuk penilaian klaster perguruan tinggi. Selamat melakukan update, semoga lancar, tidak ada masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.